Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang sistem ekonomi di Indonesia. Jadi sistem ekonomi, di Indonesia itu nanti akan kita bahas, kemudian kita juga akan membahas tentang sistem ekonomi yang ada juga di berbagai negara di dunia. Jadi, supaya kalian bisa membuat perbandingan ya, sistem ekonomi mana sebenarnya yang lebih pas untuk dipakai, atau kemudian kalian bisa mengambil kesimpulan sendiri untuk sementara sebenarnya pas nggak kalau Indonesia itu memakai sistem ekonomi yang sekarang dia pakai. Sistem ekonomi, ini definisinya sistem ekonomi. Sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Dan sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Jadi yang namanya sistem ekonomi adalah tatanan ya, sebuah sistem yang mengatur tentang perekonomian. Jadi kalau sistem ekonomi di Indonesia berarti sistem yang mengatur perekonomian yang ada di Indonesia. Karena tanpa sistem tersebut, maka perekonomian akan campur baur gitu, acak adut ya. Jadi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintahnya. Sistem ekonomi itu berkaitan dengan falsafah, pandangan, pola hidup masyarakat, ya, budaya, culture, kemudian sifatnya, karakter bangsanya itu juga mempengaruhi sistem ekonomi sebuah negara. Ini yang membedakan sistem ekonomi yang diterapkan di suatu negara, ada sistem pemilikan sumber daya. Jadi ketika sebuah negara punya sumber daya alam yang sangat besar ya, mungkin dia akan berbeda sistem ekonominya dengan negara yang mempunyai sumber daya alam atau sumber daya manusia yang lebih sedikit. Jadi semuanya ditentukan atau dipengaruhi oleh pemilikan sumber daya alam tersebut. Nah, contohnya Indonesia ya kan. Sistem ekonomi Indonesia eh, sudah pasti berbeda dengan sistem ekonomi Amerika, Rusia ya, kemudian dari Jepang ya. Itu sangat berbeda sekali. Bahkan dengan tetangga terdekat Malaysia pun, kemudian sama Timor Leste, Papua Nugini itu berbeda. Keleluasaan kedua ya, keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerjanya. Jadi di sini juga yang membedakan sistem ekonomi adalah keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi. Jadi upah, kemudian status juga gitu ya, prestasi kerjanya itu juga membedakan sistem ekonomi sebuah negara. Kadar peran pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan perencanaan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya. Jadi di sini pemerintah juga punya peran penting ya, mempengaruhi sistem ekonomi dalam sebuah negara. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu juga berpengaruh terhadap suatu negara dalam menganut sebuah sistem ekonomi. Gitu. Contohnya kebijakan pemerintah di Indonesia tentang pajak dan sebagainya itu tentu saja berbeda ya, mempengaruhi sistem ekonomi sebuah negara, sistem ekonomi di Indonesia dibandingkan dengan kebijakan pajak ataupun kebijakan-kebijakan ekonomi fiskal yang diambil pemerintah di negara lain. Ini macam-macam sistem ekonominya. Ada tradisional, liberal, sosialis, sistem ekonomi Islam, dan juga campuran. Sistem ekonomi tradisional itu merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun. Biasanya masih budaya atau tradisi, jadi masih bergantung terhadap alam. Ya. Jadi kontrol atas tanah. Jadi maksudnya di sini adalah karena dia punya budaya atau tradisional itu biasanya yang hanya ada di satu lingkup lokal itu aja gitu. Ya.
Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Jadi maksudnya di sini adalah teknik produksi itu adalah memproduksi barang dan jasa ya. Barang dan jasa itu tekniknya masih dipelajari, itu sifatnya masih sederhana. Jadi belum tersentuh oleh teknologi. Yang kedua, hanya sedikit menggunakan modal karena mereka masih bergantung sama budaya, adat ya. Jadi sangat sedikit menggunakan modalnya karena semuanya masih ada campur tangan atau ini ya bergantung pada alam itu. Jadi bisa dibilang belum ada modernisasi ya. Ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, barang dengan barang. Jadi uang itu belum berfungsi secara maksimal di sini. Pertukaran dengan sistem barter itu juga lumayan susah ya, karena kita harus mencari seseorang yang mempunyai barang seperti yang kita inginkan, dan juga orang tersebut juga harus mempunyai barang sesuai sama yang kita inginkan juga gitu, yang dia inginkan juga gitu. Jadi harus sama-sama mempunyai keinginan yang sama gitu. Itu sangat sulitnya sistem barter, barang dengan barang. Jadi masih sangat kuno ya, barang dengan barang karena belum mengenal mata uang. Belum mengenal pembagian kerja. Jadi maksudnya di sini adalah semuanya dilakukan secara bersama-sama gitu. Masih ada tepos liro ya kan, tolong menolong, itu masih sangat kental sekali untuk di sistem ekonomi tradisional gitu. Masih terkait tradisi seperti tadi yang sudah dijelaskan, kemudian tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Jadi namanya bergantung dengan alam berarti semuanya juga tidak jauh-jauh dari ini ya, bercocok tanam ya kan dengan tanah. Kemudian nggak jauh juga dari pertanian, perkebunan. Jadi tanah merupakan sebuah aset atau nilai yang sangat besar ya dalam sistem ekonomi tradisional ini. Kelebihannya, sistem ekonomi tradisional tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antara individu sangat erat. Jadi karena mereka bekerja bersama-sama, bergantung kepada alam, semuanya dengan tradisi ya kan, masih menganut sistem tradisi turun temurun. Jadi persaingan di antara mereka itu tidak sehat karena berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu. Jadi bahasanya seperti itu. Masyarakat merasa aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul ya, karena semuanya dikerjakan bersama-sama tadi ya. Masih menomorsatukan prinsip tentang gotong royong ya, tidak individualistis ya, jadi semuanya dilakukan secara bersama-sama, maka tidak ada yang bersifat individualistis. Kelemahan sistem ekonomi tradisional, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga produktivitas rendah. Jadi ketika teknologi itu belum digunakan secara maksimal, maka ya yang dihasilkan ya barang dan jasa ya itu aja gitu. Produktivitasnya akan rendah sekali dibandingkan dengan kita dibantu oleh yang namanya teknologi gitu. Mutu barang hasil produksi masih rendah. Jadi karena belum ada bantuan dari teknologi, maka mutu barang juga masih sangat rendah ya, karena tentu saja akan tertinggal dengan yang punya sistem ekonomi non tradisional gitu. Nah, ini adalah sistem ekonomi yang masih melaksanakan sistem ekonomi tradisional. Kalau negara itu saya rasa sudah tidak ada di dunia ini yang masih memakai sistem ekonomi tradisional, itu sudah tidak ada. Kalau ini masih suku-suku lah ya, suku Baduy Dalam. Kalau suku Bugis kayaknya sudah enggak ya. Suku Baduy Dalam ya masih begitu-begitu aja karena mereka masih menjunjung tinggi adat istiadat ya dan tradisi nenek moyang gitu. Yang kedua yaitu tentang sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Pengertiannya, definisinya suatu sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith. Jadi yang menjadi pelopor atau bapak ekonomi kapitalis itu adalah Smith ya, Adam Smith. Itu melalui bukunya, karyanya yang pertama kali dia bikin. Kalau orang Barat biasanya dia punya kepercayaan bahwa Smith itu mempunyai karya yang sangat fenomenal. Yang pertama ya katanya ya, yang pertama itu The Wealth of Nation gitu. Tapi sebenarnya orang-orang Barat yang atau yang mereka yang ini ya mengadopsi sistem ekonomi kapitalis itu kurang memahami bahwa si Smith ini adalah seorang profesional moral gitu. Jadi yang namanya kapitalis itu semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan modal yang sebanyak-banyaknya ya kan, untuk keuntungan yang sedikit untuk mendapatkan dengan usaha yang sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Nah, itu menjadi salah satu ciri dari kapitalis gitu. Maka pemerintah tidak berhak untuk ikut campur dalam suatu perekonomian sebuah negara gitu. Jadi biarkanlah pasar yang menentukan sendiri arahnya gitu kan. Kalau bahasanya seperti itu. Nah, untuk membenarkan sistem kapitalis ini ya, orang Barat itu biasanya dia mengatakan bahwa si Smith karyanya fenomenal adalah The Wealth of Nation ya, jadi kekayaan sebuah negara. Jadi di situ Smith dengan teori invisible hand-nya ya. Jadi ada mekanisme pasar di sini. Smith mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur. Biarkanlah harga itu ditentukan oleh yang namanya invisible hand ya. Jadi kalau kalian baca itu ada invisible hand, jadi tangan yang tidak terlihat di situ. Tapi kalau kita belajar tentang Islam itu Rasulullah dulu pernah ya didatangi oleh sahabatnya. Kemudian sahabat itu ingin menanyakan beberapa perihal tentang kenaikan harga ya kan. Kemudian dia meminta solusi kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan bahwa yang menciptakan atau menaikkan dan menurunkan harga itu adalah Allah gitu. Jadi kita tidak berhak untuk menaikkan harga atau menurunkan harga. Tetapi di sini pada waktu zaman Rasulullah, pasar itu adalah jenis pasar yang sempurna. Jadi tidak ada kecurangan di masa-masa beliau ya. Jadi tidak ada yang mengurangi timbangan, tidak ada penipuan ya. Jadi pasarnya itu pasar yang sempurna, pasar yang dilandasi oleh kejujuran ya. Jadi tidak ada yang namanya jadi ada pengawas pasar ya di situ, itu yang mengawasi pasar itu supaya dia tetap sempurna. Makanya beliau Rasulullah itu mengatakan bahwa yang menentukan kenaikan dan penurunan harga itu hanyalah Allah gitu. Dan ini berbeda dengan ajaran Smith yang invisible hand yang masih bersifat duniawi ya. Jadi di sini pasar yang sekarang itu terjadi kan pasar yang masih jauh dari sempurna, masih banyak manipulasi ya kan, banyak yang terjadi saat ini ya yang banyak penipuan, masih banyak yang mengurangi timbangan, jadi masih banyak kecurangan gitu. Jadi tidak bisa disamakan posisinya antara pasar yang dimaksud oleh Smith dan juga pasar yang dimaksud di Rasulullah tentang invisible hand gitu. Tentang invisible hand versi Smith dan juga invisible hand versi Rasulullah. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal di sini ada mengakui pemilikan individual atas sumber daya ekonomi. Kemudian individu, jadi yang namanya ekonomi kapitalis atau ekonomi liberal itu semuanya kebanyakan adalah punya swasta. Ya. Jadi negara itu hanya memiliki sedikit saja gitu. Semuanya dikuasai paling banyak itu adalah swasta. Individu leluasa untuk memiliki sumber daya. Jadi setiap individu sumber daya strategis
itu boleh dimiliki oleh individu gitu, atau swasta. Kompetisi sangat dihargai. Jadi karena di sini mereka tujuannya adalah untuk mengumpulkan modal, ya, segala cara bisa dilakukan. Yang penting adalah modal menjadi lebih banyak gitu. Tanpa atau mengabaikan itu yang namanya moral hazard atau yang lainnya, moral yang lainnya. Karena mereka berdasar atas The Wealth of Nation dari Smith gitu. Padahal Smith itu kalau kita merujuk ke belakang gitu, seorang Adam Smith itu adalah seorang profesor moral, ya. Jadi dia adalah seorang profesor di sini untuk bidang moral gitu. Sebelum dia Smith ini menulis tentang The Wealth of Nation, ya, jadi kekayaan sebuah negara, lebih dulu dia sudah menulis tentang perilaku moral. Jadi sebuah karya atau buku juga, The Moral Behavior, ya, itu lebih dulu menulis tulisan tentang moral. Jadi dia Smith ini lebih dulu membahas tentang moral itu seperti apa, ya kan? Moral ketika seseorang itu mendapatkan kekayaan atau capital itu, gitu kan? Jadi dia sudah membahasnya lebih dulu dibandingkan dengan dia menulis di bukunya The Wealth of Nation. Tapi orang Barat lebih banyak memakai Smith, ya, untuk digadang-gadang menjadi dasar mereka untuk membenarkan sistem kapitalis yang dianut oleh mereka. Jadi moral itu dikesampingkan hanya untuk modal gitu. Tidak ada batasan bagi individu untuk menerima imbalan atas prestasi kerja. Untuk menerima imbalan atas prestasi kerja. Jadi individu tidak terbatas untuk menerima imbalannya, ya, atas prestasi kerjanya. Ya, terkesan sangat bagus sih sebenarnya, ya, tapi di sini membuat seorang individu menjadi lebih ambisius, ya, kalau menurut saya gitu. Kemudian campur tangan pemerintah minim, ya, karena itu tadi, ya, semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Jadi pemerintah tidak berhak untuk ikut campur. Pemerintah hanya sebagai pengamat atau pelindung perekonomian. Kelebihan sistem ekonomi liberal menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Ya, jadi karena semuanya karena yang namanya kompetisi itu sangat dihargai, maka seseorang itu akan berusaha atau berinisiatif untuk berkreasi sebaik mungkin, ya, dibandingkan dengan orang lain gitu. Jadi mereka akan terus untuk bisa menjadi pemenang gitu, karena tadi kompetisi, ya, kompetisi sangat dihargai. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Jadi ya tentu saja ini semuanya tidak dikuasai negara gitu. Jadi sumber-sumber strategis diserahkan kepada individu ataupun swasta. Yang ketiga, munculnya persaingan untuk maju. Yang keempat, barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku di pasar, ya, karena persaingan tadi, ya. Efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba. Karena tidak ada orang yang ingin membuang waktu, ya, membuang modalnya hanya untuk membayar skill yang mungkin kurang efisien gitu. Jadi efisiensi, efektivitas itu benar-benar sangat dihitung, ya, menjadi tolak ukur yang utama gitu. Kelemahan sistem ekonomi liberal, sulitnya melakukan pemerataan pendapatan, cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Jadi pada intinya, ekonomi kapitalis, ekonomi liberal itu hanya membuat jurang pemisah, ya. Jadi tidak ada kesenjangan sosial. Jadi yang ada hanyalah kesenjangan sosial. Adanya perbedaan status sosial antara yang kaya dan miskin, karena di sini semuanya saling berpacu untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, sehingga tidak ada rasa empati terhadap sesamanya. Jadi untuk memeratakan pendapatan itu tentu sangat sulit karena saling berkompetisi, ya.
saling berkompetisi, mereka tidak mau tahu tentang kanan kirinya, tentang teman-teman atau apa namanya kerabatnya, ya itu adalah sistem ekonomi liberal ya. Kemudian terjadi eksploitasi karena efisiensi yang tadi ya, efisiensi yang menjadi sifat dari sistem ekonomi kapitalis itu, maka ya akan muncul eksploitasinya karena mereka ingin meminimkan apa namanya pengeluaran untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar gitu, untuk laba yang maksimal gitu. Jadi di sini tentu sangat merugikan kaum buruh dan juga menguntungkan pemilik modal. Terus munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Jadi ketika ini ya sumber daya strategis itu dikuasai oleh swasta, itu akan muncul monopoli ya, monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Jadi akan bergantung ya, akan bergantung pada apa namanya yang swasta tadi gitu. Terus sering terjadi gejolak itu dalam perekonomian karena ya sumber daya yang strategis itu tidak dikuasai oleh negara gitu, lebih dikuasai oleh swasta. Jadi lebih sumber daya strategis itu tidak bisa dimiliki oleh orang banyak, tidak bisa dinikmati oleh orang banyak, tapi dinikmati oleh segelintir orang. Nah, ini adalah yang melaksanakan sistem ekonomi liberal ya, Swedia, Belanda, Inggris, Amerika Serikat ya. Tapi sebenarnya dalam faktanya ya, tadi kan teori-teori tentang sistem kapitalis tadi terlihat sangat ini ya, menakutkan gitu. Negara-negara ini kelihatannya seperti tidak berperi kemanusiaan atau yang lainnya gitu. Tapi sebenarnya di sisi lain untuk hal-hal yang tentang pajak ya kan, apa kebijakan tentang pajak, kebijakan yang lainnya gitu. Mereka lebih manusiawi daripada negara-negara yang tidak memakai sistem ekonomi kapitalis gitu. Jadi di sini seperti Belanda, Inggris itu mereka kebijakan ekonominya kadang lebih ini ya, lebih bersifat keadilan gitu daripada negara-negara yang selalu mendengungkan mereka anti kapitalis gitu. Jadi ini yang menjadi catatan kita sekarang. Anda bisa baca di berbagai literatur ya atau media massa bagaimana kebijakan-kebijakan negara ini dalam ekonominya gitu. Dan mereka lebih melindungi hak-hak negara warga negaranya dibandingkan dengan hak-hak warga negara yang notabene sebenarnya negara tersebut tidak menganut sistem ekonomi liberal ini gitu.